terpercaya. Cerita korban selamat Ponpes ambruk di Sidoarjo. Urai kemacetan di Kedung Gandang, Pemkot Malang perlebar jembatan. Kala Polsek gunakan live TikTok untuk jualan beras SPHP. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya telah tim redaksi siapkan untuk Anda. Bersama saya Nadifa Rahma, inilah Kompas Malang selengkapnya. Saudara, salah satu santri yang menjadi korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini menceritakan detik-detik peristiwa ambruknya bangunan. Meski sempat terjebak, namun santri asal Kota Malang ini berhasil keluar dari reruntuhan bangunan. Salah satu santri Ponpes Al-Khozini Sidoarjo asal Kota Malang baru bisa menceritakan peristiwa ambruknya musola pada Jumat siang. Nanang Saiful Rizal, santri yang duduk di bangku kelas 1 Madrasah Aliyah ini mengingat dengan jelas peristiwa pada Senin sore tersebut. Menurutnya, saat kejadian dirinya bersama santri lain sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Saat rakaat ketiga, terdengar suara bambu jatuh lalu diikuti dengan ambruknya bangunan musola. Seolah seperti gempa, para santri langsung lari termasuk dirinya. Sempat terjebak di dalam reruntuhan, kepala Nanang terluka akibat benturan. Meski sama-sama berada di dalam reruntuhan, Nanang berusaha membawa temannya keluar yang sebelumnya mengalami kejang. Sementara itu, menurut orang tua korban, saat mendengar kabar pada Senin sore dirinya langsung berangkat ke Sidoarjo. Perasaan yang tidak menentu dirasakan ayah korban saat mengetahui bangunan ambruk dan mobil ambulans yang keluar masuk lokasi. Setelah beberapa saat mencari, Sunardi bersyukur putranya dalam keadaan selamat. Itu di bel teman saya di sini jam 5. Terus katanya pondok Al-Khozini ambruk yang ngecor gitu. Terus ada yang jamaah gitu. Waduh, ya panik. Ini berarti anak saya lah gitu. Langsung saya ke pondok. Langsung itu saat itu juga? Langsung. Terus gimana waktu itu kok kondisi di sana, Pak? Kenapa? Kondisi di sana waktu Bapak datang gimana? Pas sampai datang? Oh, saya kan yo apa nih cari ini ya. Ya kan banyak ambulan banyak. Langsung ketemu atau gimana waktu itu sama adik? Ya masih tanya ke teman-temannya. Dia tadi Rijal gitu. Terus ini ada di kampus. Hingga saat ini proses evakuasi korban yang terjebak di dalam reruntuhan Ponpes Sidoarjo masih terus dilakukan oleh petugas SAR gabungan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Seorang warga Muharto, Kota Malang ditangkap polisi setelah membobol kantor sebuah panti asuhan. Pelaku beralasan terlilit hutang hingga akhirnya nekat mencuri. Penangkapan pelaku pencurian ini berawal dari laporan pengurus yayasan yang mendapati kantor panti asuhan telah dibobol orang. Berbekal laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Kedung Gandang melakukan penyelidikan. Tak butuh waktu lama, pelaku yang tidak jauh dari lokasi langsung ditangkap. PLH Kapolsek Kedung Gandang AKP Sugeng Irianto menjelaskan, pelaku bekerja sebagai kuli bangunan terlilit hutang dan akhirnya nekat mencuri di kantor sebuah panti asuhan. Pelaku mencongkel pintu dengan obeng dan melakukan aksinya seorang diri. Pelaku ditangkap beserta barang bukti sebuah komputer yang belum sempat dijual. 16 September 2025 dari pelapor tersebut, kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami menemukan bukti bahwa ada pelaku yang masih jaraknya berdekatan dengan yayasan atas nama Bapak Kurniadi ini. Kemudian setelah kami pastikan beliau ada di tempat di rumahnya di Jalan Muharto, kemudian kami melaksanakan penangkapan. Pada saat kami melakukan penangkapan, kami menemukan barang bukti komputer masih disimpan di rumahnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Saudara, kejadian pencurian di Kota Malang membuat geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, seorang asisten supervisor di pusat perbelanjaan terekam CCTV mencuri 4 ponsel. Hingga kini pelaku masih buron. Inilah rekaman saat AM, pria yang menjabat asisten supervisor di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang melakukan aksi pencurian di ruang kerja manajer pada 1 Oktober lalu. Pelaku dengan santai masuk ruangan, kemudian mencuri 4 ponsel yang biasa digunakan untuk operasional supervisor. Pelaku mencuri ponsel sebelum jam kerja toko dibuka. Selama bekerja, ia dikenal tidak neko-neko dan memiliki rekam jejak baik. Selama 7 bulan bekerja, ia juga tidak pernah memiliki masalah dengan sesama karyawan. Store Manager Centerpoint MOG bilang, karena seluruh ponsel yang dicuri adalah aset kantor, maka perbuatan pelaku telah dilaporkan ke polisi. Total kerugian mencapai 9,5 juta rupiah. Bulan Februari dan kurang lebih 7 bulan bergabung di perusahaan kami. Dalam waktu bekerja 7 bulan itu tidak ada gelagat mencurigakan atau kinerja yang tidak baik, dia bagus kinerjanya, tapi nggak tahu di tanggal 1 kemarin, waktu saya masuk siang, saya dapat laporan dari rekan saya bahwa ada HP hilang, dua HP hilang. Begitu saya cek CCTV semuanya, saya kumpulkan seluruh HP operation, ternyata ada 4 HP yang hilang. Dan begitu dicek rekaman CCTV, kedapatan inisial AM tersebut, karyawan kami tersebut, jabatannya asisten supervisor tersebut, mengambil 4 HP milik kantor. Hingga 5 hari berselang, pelaku masih buron. Saat ditemui di rumah kosnya, pelaku juga tidak ada. Perbuatan AM dinilai Hasan sungguh nekat. Selain dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Malang, ruangan tempatnya mencuri juga dipenuhi oleh CCTV. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Urai kemacetan di Kedung Kandang, Pemkot Malang perlebar jembatan. Selengkapnya selepas jeda, tetap di Kompas Malang. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Sebelum hari berganti, Informasi serta redan. Sampai jumpa. ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Segarkan koleksi berita Anda sebagai bekal menjalani hari. Sebanyak 4 rumah di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman sabu. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini saudara, saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfrin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia.
Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, kerap menjadi biang kemacetan, Pemkot Malang melebarkan jembatan Kiai Haji Malik di kawasan Kedung Kandang. Jembatan ini sebelumnya kerap menjadi simpul kepadatan karena jalur yang menyempit saat berada di jembatan. Proses pelebaran jembatan Kiai Haji Malik ini mulai dikerjakan. Pemasangan tiang panjang jembatan dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Pelebaran dilakukan pada sisi timur dan barat jembatan. Masing-masing sisi jembatan nantinya akan ditambah lebar 5 meter. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat meninjau proyek jembatan pada Selasa siang menjelaskan bahwa jembatan Kiai Haji Malik ini kerap menjadi simpul kemacetan. Hal ini karena jalur dari arah Moharto dan Madiopuro yang lebar harus menyempit saat berada di jembatan. Selain itu, kemacetan diperparah dengan adanya pertigaan di ujung selatan jembatan. Dengan pelebaran jembatan ini, nantinya tidak ada lagi jalur yang menyempit di kawasan ini dan kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai. Saat ini, proses pengerjaan pelebaran jembatan sudah 20%. Dan ini kita coba dan kita lihat perlu ada pelebaran jalan, perlu ada pelebaran jembatan. Ini sudah mulai dilakukan 5 meter ke kanan dan 5 meter ke kiri. Ya, nanti ada trotoar. Kemudian pagar trotoar baru jalan. Jadi nanti akses kendaraan insya Allah juga akan lebih lancar ya karena jalannya tidak mengecil dari jalan kembar tadi. Kemudian ini kan mengecil, kita akan melebar. Pelebaran jembatan Kiai Haji Malik ini ditargetkan selesai pada akhir November nanti. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, puluhan balita di Kota Malang mengikuti Lomba Balita Sehat. Lomba ini sebagai langkah mencegah stunting dan mengetahui tumbuh kembang anak. Lomba Balita Sehat ini digelar di Gedung Kartini Kota Malang Senin pagi. Puluhan balita mengikuti setiap tahapan penilaian oleh juri. Selain untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita secara optimal, Lomba Balita Sehat ini juga sebagai upaya mencegah stunting di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif bilang Lomba Balita Sehat ini diikuti oleh 57 balita yang mewakili kelurahan di Kota Malang. Beberapa kriteria penilaian balita sehat tak hanya ditujukan pada balita, namun juga peran ibu dalam perkembangan balita. Penilaiannya multidisipliner, ya, mulai dari keaktifan ibu, bagaimana dia meriksa kehamilannya selama 6 kali dalam satu kehamilan, bagaimana menyusu dininya, inisiasi menyusu dini, bagaimana dengan ASI eksklusifnya, bagaimana dengan imunisasinya, bagaimana dengan buku KIA-nya. Nah, ini 6 indikator-indikator yang merupakan penilaian daripada tim juri. Sementara itu Sulis, salah satu ibu dari balita, mengaku bahwa lomba ini dirasa penting karena selain untuk memantau pertumbuhan, balita juga bisa membagikan pengalaman pada ibu-ibu di lingkungannya. Penting sih untuk mengetahui perkembangan anak dan bisa ngasih pengalaman ini ke ibu-ibu yang lain yang di kelurahan itu. Karena saya mewakili kelurahan Jatimulyo ya. Lomba Balita Sehat yang digelar oleh tim penggerak PKK Kota Malang ini diharap bisa menurunkan angka stunting di Kota Malang yang saat ini ada di angka 8,5%. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Saudara, sebuah sekolah menengah pertama di Kota Malang mengubah sampah menjadi briket. Pembuatan briket ini menjadi solusi permasalahan sampah di sekolah. Briket bahan bakar ini berasal dari campuran kompos daun, sekam bakar, arang tempurung kelapa, dan dicampur tepung tapioka sebagai perekat. Setelah semua bahan dicampur hingga menjadi seperti tanah liat, bahan tersebut lalu dimasukkan ke dalam alat pencetak yang juga dibuat sendiri oleh sekolah. Briket tersebut lalu dijemur hingga kering selama 2 hingga 3 hari. Setelah kering, briket sudah bisa digunakan. Pembuatan briket ini berawal dari permasalahan sampah yang ada di lingkungan SMP Negeri 30 Kota Malang. Supriyadi, guru SMPN 30 menjelaskan, selain sebagai solusi pengolahan sampah, inovasi briket ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi para siswa tentang pengolahan sampah. Menurutnya, briket hasil inovasi sekolah ini sebenarnya cukup banyak diminati. Namun dalam produksi jumlah besar pihaknya masih belum mampu memenuhi permintaan. Kebetulan untuk yang anorganik itu sudah ada plot-plot tersendiri. Nah, yang bermasalah di sini adalah yang organik. Yang organik khusus untuk daun kering, itu kami mencoba bagaimana supaya daun kering itu tadi bisa dijadikan kompos. Nah, tetapi kalau kompos saja itu kan juga harus ada pemilihan-pemilihan yang dipakai. Nah, dari situ kemudian ada turunannya, yaitu berupa bisa dimanfaatkan untuk briket. Nah, salah satunya adalah briket. Sekolah juga menambahkan dengan diubah menjadi briket, sampah organik bisa menjadi bahan bakar yang memiliki nilai ekonomis dan ramah lingkungan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kala Polsek gunakan live TikTok untuk jualan beras SPHP. Selengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Malang. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ketahui dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfrin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih semudi. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung, porak-poranda diterjang angin kencang. Sebelum hari berganti. Informasi serta Redan. Sampai jumpa.
Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Dan maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silang Monas. Si damai diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, ada cara unik yang dilakukan Polsek Kedung Kandang Kota Malang dalam menyalurkan beras SPHP. Agar jangkauan penjualan lebih luas, anggota Polsek menggunakan live TikTok. Sejak beberapa pekan terakhir, pemerintah terus menggelontorkan beras SPHP di pasaran, tak terkecuali Polsek Kedung Kandang Kota Malang. Senin siang, 15 ton beras SPHP disalurkan kepada masyarakat. Untuk menyebarkan informasi penjualan beras SPHP ini, Polsek Kedung Kandang memanfaatkan salah satu media sosial, yakni TikTok. Dalam penyaluran beras SPHP ini, salah satu anggota Polsek menggunakan fitur live atau siaran langsung. Selama live, petugas kepolisian juga terlihat berinteraksi dengan penonton. Kapolsek Kedung Kandang AKP Sugeng Irianto bilang bahwa dengan memanfaatkan media sosial, serapan beras SPHP bisa lebih maksimal. Kalau untuk Polsek Kedung Kandang melaksanakan penjualan beras ini, kami memang memanfaatkan sosial media. Dengan adanya sosial media ini sangat membantu kami menerangkan kepada masyarakat terkait dengan adanya penjualan beras SPHP. Dan ini kami mulai, misalkan hari ini kami jual Senin, itu hari Minggu kami sudah sosialisasikan di TikTok. Sehingga masyarakat sudah mengetahui bahwa hari Senin ini kami melakukan penjualan dan kami terus melakukan live TikTok secara terus-menerus supaya diketahui masyarakat lebih luas lagi. Sebagian pembeli mengaku mengetahui penjualan beras SPHP dari live di media sosial dan langsung ke Polsek Kedung Kandang untuk membeli beras. Tahu dari mana Mbak ada beras di sini? Dari TikTok. Memang nonton TikTok atau gimana waktu itu? Di rumah. Pas tidur-tiduran istirahat. Terus ada live TikTok itu di sini. Akhirnya beli Mbak ya? Iya. Harganya berapa Mbak? 56. Mbak dibanding harga di luar gimana? Ya jauh di sana. Jauh di sini lah. Lebih murah? Iya, lebih murah. Memang sekarang harga beras berapa sih Mbak di luar? Di luar macam-macam, ada yang 65 SPHP, ada yang 63, ada yang 66. Satu karung beras kemasan 5 kg dijual Rp56.000. Tak terbatas pada warga Kedung Kandang, warga dari luar wilayah Kedung Kandang juga diperbolehkan membeli beras SPHP ini. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, menikmati wisata air memang selalu menjadi hal menyenangkan. Di Kabupaten Malang ada sebuah tempat wisata yang cukup menarik perhatian, yakni Sumber Gentong. Sumber air yang melimpah serta tiket masuk yang murah menjadikan tempat wisata ini lokasi yang pas untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk di perkotaan. Wisata air Sumber Gentong terletak di Dusun Gentong, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Lokasi wisata air ini sangat mudah dijangkau karena berbatasan langsung dengan Kota Malang. Wisata air Sumber Gentong menawarkan daya tarik utama, yakni sebuah telaga dengan airnya yang jernih karena berasal langsung dari sumber air. Di sini, selain bisa bersantai sambil menikmati udara sejuk, pengunjung juga bisa mencoba wahana bebek air untuk berkeliling telaga, mandi, atau Anda juga bisa memancing ikan. Di
Jika Anda tidak membawa stik pancing, tenang saja, di sini juga disewakan peralatan memancing lengkap dengan umpan. Husnul Khotimah, penanggung jawab wisata Sumber Gentong menjelaskan, wisata Sumber Gentong dulunya adalah sumber air yang biasa digunakan warga untuk mandi, mencuci, serta mencukupi kebutuhan air. Potensi wisata ini mulai dikembangkan oleh pihak desa Tirtomoyo pasca pandemi karena saat itu banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Saat ini seluruh pedagang dan pekerja yang ada di Sumber Gentong adalah warga sekitar Dusun Gentong. Punya inisiatif dengan menurunkan BUMDes Tirtomoyo untuk menangani, untuk menata sumber mata air di sini agar dapat dipergunakan untuk keperluan masyarakat, juga untuk peningkatan PAD yang ada di desa. Dan semua yang terlibat adalah warga kami sendiri. Karena tujuan desa juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Di akhir pekan, wisata air ini tak pernah sepi pengunjung. Salah satu pengunjung mengaku, selain murah, tempat wisata ini juga sangat cocok untuk melepas penat. Udara yang segar membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Tempatnya sejuk, asri, lagi murah mas, dingin, enak. Seberapa sering kesini? 3 kali ini. Melihat potensi yang dimiliki Sumber Gentong, hingga saat ini pengelola terus berbenah untuk meningkatkan kunjungan wisata alam ini. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi tersebut sekaligus menutup rangkaian Kompas Malang edisi hari ini. Saya Nadifa Rahma mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya.